Saudara-saudari terkasih, selamat berjumpa lagi dengan saya, Pastor Sipri, dalam renungan singkat Minggu Biasa ke-26, 27 September 2020. Injil Matius yang menjadi sumber inspirasi firman Allah dalam perayaan Ekaristi hari Minggu ini menceritakan sebuah perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus tentang seorang ayah yang memiliki 2 orang anak. Kepada keduanya, sang ayah meminta untuk bekerja di kebun anggurnya. Katanya, "Anakku, pergilah bekerja di kebun anggur." Anak yang pertama menjawab ya, namun tidak melakukannya. Sedangkan anak yang kedua menjawab tidak, tapi kemudian ia menyesal lalu pergi bekerja di kebun anggur ayahnya. Saudara-saudari terkasih, dari perumpamaan tadi ada hal yang patut kita renungkan dari sikap kedua anak yang digambarkan dalam Injil Matius. Anak pertama menyatakan ya kepada Tuhan, namun tidak melakukan kehendaknya atau tidak mewujudkan apa yang telah ia katakan. Ia hanya berhenti pada ya. Karena itu, inilah gambaran orang beriman yang imannya tidak berbuah dalam kehidupan setiap hari. Maka dalam keseharian kita bisa menggambarkan anak pertama ini seperti orang-orang yang memiliki atau menghidupi prinsip asal Bapa senang, ABS, atau pemberi harapan palsu. Jawabannya hanya untuk menyelesaikan persoalan, namun di balik itu ia membangkang atau ia tidak mau menyatakan mewujudkan apa yang telah ia katakan ya. Inilah gambaran orang beriman yang hanya berhenti pada mendengar dan mengerti firman Allah dan tidak melaksanakannya, tidak mewujudkannya dalam hidup setiap hari. Sedangkan anak kedua, ia menyatakan tidak, namun kemudian ia menyesal dan berbalik mengikuti perintah ayahnya pergi bekerja di kebun anggurnya. Anak kedua memiliki kesanggupan untuk menilai kembali kehidupannya, untuk menilai kembali jawabannya, introspeksi diri, lalu kemudian berubah, bertobat, dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan mewujudkan kehendak Tuhan dalam hidup setiap hari. Saudara-saudari terkasih, ada 2 hal yang menjadi pelajaran penting bagi kita sebagai umat beriman Katolik pada hari ini melalui firman-Nya. Yang pertama, jangan PHP Tuhan dan sesama. Tuhan lebih berkenan kepada orang yang menyatakan apa adanya, yang menyatakan jujur, dan terutama yang percaya pada Dia dan melaksanakan kehendak-Nya dalam hidup setiap hari. Apa yang dapat kita hayati sebagai orang beriman adalah bahwa ketika kita menyatakan ya atau percaya pada Allah dan firman-Nya, maka hendaknya kita wujudkan dalam tindakan dan perbuatan setiap hari. Dan melalui firman Tuhan hari ini tidak lain adalah sikap solider dan meninggalkan kepentingan diri yang berlebihan, tetapi peduli pada kepentingan orang lain sebagaimana diamanatkan dalam bacaan pertama. Kita dengan kata lain tidak menjadi orang yang pemberi harapan palsu, tetapi menjadi pemberi harapan yang pasti. Dan yang kedua, saudara-saudariku terkasih, pertobatan menjadi jalan untuk menyenangkan hati Tuhan. Anak kedua setelah menyatakan tidak, ia menyesal dan
kemudian melakukan kehendak Tuhan. Di dunia ini tidak ada malaikat, yang ada hanyalah orang-orang yang memiliki kelemahan, orang-orang yang seringkali jatuh dalam dosa, saya dan Anda. Melalui firman-Nya hari ini, Tuhan menegaskan bahwa Ia Maha Kasih. Karena itu jangan menunda berbalik pada kasih setia Tuhan, karena Ia menyukai setiap orang berdosa yang bertobat. Tuhan memberkati.